Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. BNPB mencatat setiap tahunnya terjadi ribuan bencana mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi. Dampaknya, ratusan ribu hingga jutaan warga terdampak, dan kebutuhan logistik darurat harus dipenuhi dengan cepat. Disinilah peran klaster logistik menjadi sangat penting. Berdasarkan peraturan BNPB nomor 6 tahun 2022, klaster logistik merupakan wadah sekumpulan organisasi yang terdiri atas instansi pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat, dan yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan respon penanggulangan bencana pada bidang logistik dan bersifat sukarela. Untuk struktur organisasi klaster logistik terdiri dari koordinator, sekretariat, wakil koordinator, bidang perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, bidang penyimpanan, bidang distribusi. Dengan struktur ini, diharapkan pengelolaan bantuan dapat lebih terencana, transparan, cepat, dan efektif. Melalui Surat Keputusan Kepala BNPB nomor 308 tahun 2024, klaster logistik menjadi salah satu dari 6 klaster resmi penanggulangan bencana nasional. Tugasnya bukan hanya saat bencana, tetapi juga di tahap prabencana dan pasca bencana, mulai dari perencanaan, pencatatan, distribusi, hingga evaluasi. Urgensinya jelas. Tanpa klaster logistik, distribusi bantuan bisa terhambat, terjadi tumpang tindih, bahkan ada wilayah terdampak yang terabaikan. Dengan klaster logistik, setiap bantuan dapat dipetakan, dicatat, dan disalurkan tepat sasaran. Praktik baik klaster logistik Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usep Subdana dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Saya dalam hal ini bertugas sebagai koordinator logistik pada BPBD Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, klaster logistik Jawa Barat ini dibentuk di latar belakang ada 3 hal. Yang pertama, potensi bencananya di Jawa Barat itu sangat tinggi. Kedua, laporan bencananya juga setiap harinya juga cukup tinggi. Serta yang ketiga, adanya gap antara anggaran untuk kebutuhan logistik dan peralatan tidak sebanding lurus dengan kebutuhan pengungsi. Akhirnya kita membentuk klaster logistik untuk memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan di saat tanggap darurat. Klaster itu mewadahi organisasi yang bergerak di bidang logistik dan peralatan. Contohnya di situ juga ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat, ada BUMN, ada BUMD, serta NGO dalam kebencanaan. Sebelum dibentuk klaster logistik, dari sisi perencanaan, pemenuhan itu tidak dilakukan secara terkoordinir, terencana, dan terintegrasi. Sesudah adanya klaster logistik, segala sesuatunya itu menjadi terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi, mulai dari sisi perencanaan kebutuhan logistik, pergudangan, distribusi, dan pelaporan. Manfaatnya apa? Manfaat besarnya adalah setiap ada kejadian bencana, kita belajar dari kejadian bencana di Sukabumi bahwa kebutuhan logistik untuk 39 kabupaten terdampak itu berdasarkan laporan para camat semuanya terpenuhi dengan baik. Artinya semua kebutuhan logistik di daerah yang terdampak bencana itu semuanya terpenuhi dengan melibatkan anggota klaster logistik. Yang itu yang pertama. Yang keduanya juga tidak ada tumpang tindih jenis bantuan, dan alur dari distribusi, alur dari penerimaan itu terstruktur dan rapih dalam penerimaan maupun distribusinya. Klaster logistik adalah wujud nyata sinergi multipihak dalam menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan masyarakat. Karena dalam penanggulangan bencana, waktu adalah nyawa. Bencana urusan bersama.